Halo teman-teman semua, dan terkhusus untuk Pak Fritz selaku dosen mata kuliah Strategi Manajemen dan Sistem Informasi A. Pada kali ini kami akan mempresentasikan progress report kelompok kami dengan studi kasus SMA Buderan Purwokerto. Adapun kelompok kami beranggotakan pertama Josephine Catherine Margaret dengan NIM 68200001, saya sendiri Joseph Alan Rianto dengan NIM 68200002 dan juga Rizkyla Yulita dengan NIM 68200028. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai profil lengkap daripada SMA Buderan Purwokerto. Bila kita lihat di sini, terdapat struktur organisasi daripada SMA Buderan Purwokerto, di mana struktur organisasi ini yang pertama dikepalai oleh kepala sekolah dan dibawahi Waka Kurikulum, Waka Humas, Waka Kesiswaan, Kepala TU, Guru Mapel, Staf Perpustakaan, Bendahara, Security, dan juga siswa. Dan bila kita lihat pada tata usaha atau TU, staf TU merupakan bagian daripada kepala tata usaha atau kepala TU, yang mana artinya staf TU dikepalai atau dikoordinasikan oleh kepala TU, sehingga staf TU memberi pertanggungjawaban kepada kepala TU. Baik, selanjutnya kita menuju kepada job description. Pertama, kepala sekolah memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengembangan dalam program yang ada di sekolah seperti kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan kegiatan-kegiatan siswa dengan melakukan rapat, melakukan pengawasan, dan perencanaan. Yang ketiga, mempersiapkan perencanaan sekolah seperti rencana mengembangkan sekolah atau kegiatan atau anggaran sekolah. Yang kedua, Wakil Kepala Sekolah Kurikulum atau Waka Kurikulum memiliki tugas yang pertama, menyiapkan agenda kelas, tiket, surat izin masuk atau keluar, dan juga agenda guru seperti jadwal pelajaran, kontrak belajar dengan siswa, absensi untuk siswa, daftar nilai, dan beberapa lainnya. Yang kedua, penyusun jadwal pengambilan rapot dan penerimaan ijazah. Yang ketiga, pengatur penyediaan yang dapat digunakan oleh guru dalam KPM seperti kapur tulis, spidol beserta isi tintanya, menghapus papan tulis, daftar absensi siswa, daftar nilai siswa, dan lain-lain. Yang ketiga, ada Wakil Kepala Hubungan Masyarakat atau dapat disingkat Wakahumas, memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi terkait kerjasama dengan komite sekolah beserta dengan orang tua atau wali murid. Yang kedua, mengkoordinasikan kerjasama dalam bidang kegiatan intra maupun ekstrakurikuler dengan pihak lain. Yang ketiga, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah, seperti dalam melakukan kegiatan sosial dan kegiatan lainnya. Yang keempat, ada Kepala Tata Usaha atau dapat disingkat Kepala TU. Memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana untuk menyiapkan barang atau jasa. Yang kedua, menyusun rencana untuk kebutuhan barang dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Yang ketiga, pelaksana dalam administrasi kepegawaian. Yang kelima, terdapat guru. Memiliki tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 2. Membuat berbagai program pengajaran. Yang ketiga, mengisi raport. Yang keenam, terdapat staf tata usaha atau staf TU yang memiliki tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian. 2. Membuat daftar absensi untuk guru dan karyawan. 3. Melakukan pengurusan administrasi surat keterangan. 7. Terdapat staf perpustakaan, di mana staf perpustakaan ini memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengelola perpustakaan. Yang kedua, bertanggung jawab atas inventaris dan koleksi perpustakaan.
perpustakaan. Yang kedelapan, terdapat bendahara. Memiliki tugas sebagai berikut. 1. Membuat perencanaan keuangan baik bulanan maupun tahunan. 2. Membuat laporan keuangan baik bulanan maupun tahunan. Yang ketiga, mengelola sumber dana serta pengeluaran. Yang kesembilan, terdapat security yang bertugas sebagai berikut. 1. Mengamankan fasilitas sekolah, dan 2. Menjaga keamanan sekolah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bidang usaha daripada SMA Perguruan Purwokerto. SMA Perguruan Purwokerto merupakan sebuah sekolah swasta Katolik yang berada di Purwokerto, yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan pendidikan dengan kegiatan usahanya berupa mendidik, mengajar, dan memberi tuntunan kepada siswa untuk menjadi pribadi yang pintar, namun berdedikasikan tinggi kepada cinta kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis penerimaan peserta didik baru secara online, di mana dimulai dari orang tua mengisi data Google Form yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Lalu, jika sudah terisi, maka bagian kesiswaan akan mengirimkan email berupa jadwal wawancara. Setelah itu, orang tua akan melakukan wawancara dengan Google Meet. Apabila wawancara telah mencapai kesepakatan, maka orang tua akan melakukan daftar ulang, di mana daftar ulang itu nantinya akan disimpan oleh bagian kesiswaan sebagai bukti. Lalu, orang tua membayar biaya daftar ulang, dan biaya daftar ulang itu nantinya akan diserahkan kepada bagian keuangan untuk disimpan dalam bukti printout stroke daftar ulang. Berikutnya adalah proses bisnis penerimaan peserta didik baru secara offline, di mana dimulai dari orang tua mengambil terlebih dahulu formulir pendaftaran yang ada di sekolah, lalu mengisi formulir pendaftaran tersebut. Bagian sekretariat sekolah akan menginputkan data tersebut, lalu setelah itu bagian kesiswaan menghubungi orang tua untuk melakukan wawancara. Dan orang tua hadir ke sekolah untuk melakukan wawancara. Setelah itu, orang tua melakukan daftar ulang, dan daftar ulang tersebut disimpan oleh bagian kesiswaan sebagai bukti daftar ulang. Setelah itu, orang tua membayar biaya daftar ulang, dan biaya daftar ulang tersebut disimpan oleh bagian keuangan sebagai bukti printout stroke biaya daftar ulang. Selanjutnya terdapat proses bisnis pembayaran uang SPP, atau dalam hal ini adalah sistem informasi keuangan. Yang pertama, orang tua memberikan sejumlah uang sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan. Lalu, bagian keuangan akan menerima uang yang dibayarkan oleh orang tua tersebut. Setelah itu, bagian keuangan akan mengecek terlebih dahulu identitas di web sistem informasi keuangan sekolah. Lalu, bagian keuangan juga akan menginputkan jenis pembayaran dan juga nominal pembayaran. Lalu, database akan menyimpan input daripada jenis pembayaran dan juga nominal pembayaran yang telah dilakukan oleh bagian keuangan tersebut. Setelah itu, bagian keuangan akan membuat bukti atau struk transaksi pembayaran, dan orang tua akan menerima bukti struk pembayaran. Selanjutnya, atau yang kedua, saya akan membahas mengenai identifikasi dari SMA Perguruan Purwokerto, yang terdiri dari visi misi dari SMA Perguruan Purwokerto, tujuan dari SMA Perguruan Purwokerto, serta sasaran organisasi atau perusahaan dari SMA Perguruan Purwokerto. Berikut adalah visi dan misi dari SMA Perguruan Purwokerto. SMA Perguruan Purwokerto sendiri memiliki visi yang berkarakter cerdas, mandiri, dan beriman dalam dinamika budaya kasih. Misi dari SMA Perguruan Purwokerto sendiri yang pertama ialah mewujudkan dan mengembangkan proses pendidikan yang berorientasi
pada pengembangan pribadi berkarakter, cerdas, dan beriman dalam spirit kasih. Kedua, misi dari SMA Bludarana Purwokerto ialah menjadi sekolah yang menghargai keberagaman dan nilai-nilai cinta kasih. Ketiga, misi dari SMA Bludarana Purwokerto sendiri untuk mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai humanis dalam proses pembentukan karakter. Terakhir, misi dari SMA Bludarana Purwokerto sendiri ialah mewujudkan dan mengembangkan sekolah yang unggul, disiplin, dinamis, dan terbuka. Selanjutnya, tujuan dari SMA Bludarana Purwokerto sendiri yang pertama, membentuk siswa berkarakter, cerdas, mandiri, sesuai dengan nilai-nilai kasih. Kedua, tujuan dari SMA Bludarana Purwokerto ialah untuk mewujudkan sekolah yang berbasis nilai-nilai humanis dan berkarakter, memberi pelayanan menyeluruh berasaskan kasih dan profesional. Terakhir, tujuan dari SMA Bludarana Purwokerto sendiri ialah untuk mewujudkan siswa yang unggul dalam aspek non-akademik, sikap disiplin, dan prestasi akademik. Selanjutnya, sasaran organisasi dari SMA Bludarana Purwokerto yang pertama, untuk melahirkan alumni sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, mewujudkan ruang kelas yang memadai serta mendukung proses belajar mengajar. Ketiga, terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan para siswa atau siswi di SMA Bludarana Purwokerto. Keempat, menyediakan ekstrakurikuler yang berkualitas sebagai bentuk pemenuhan humanistic skill maupun professional skill para siswa atau siswi di SMA Bludarana Purwokerto. Kelima, menyiapkan para siswa atau siswi SMA Bludarana Purwokerto dengan semaksimal mungkin agar siap mengikuti berbagai cabang perlombaan menengah atas, baik di tingkat daerah, nasional, hingga internasional. Terakhir, sasaran organisasi dari SMA Bludarana Purwokerto ialah untuk menyediakan tenaga pengajar yang berintegritas pada dunia pendidikan. Baik, selanjutnya kita menuju poin yang ketiga, yaitu ada analisis kondisi sistem informasi atau teknologi informasi. Untuk di bagian ini kami menggunakan value chain activity untuk menganalisis kondisi SITI yang ada di SMA Bludarana Purwokerto. Baik, pertama-tama kita ke bagian primary activity atau kegiatan utama. Di sini terdapat 5. Yang pertama itu ada inbound logistik, terdiri dari siswa atau siswi, guru, serta buku. Di bagian ini terjadi penerimaan peserta didik baru, perekrutan guru, serta pembelian buku cetak kepada para muridnya sesuai dengan kelas serta jurusannya masing-masing. Yang kedua ada operation, terdiri dari jumlah murid, penjualan LKS, serta ada ujian, di mana terdapat pendataan dan juga perekrapan administrasi absensi siswa, terus adanya pengaturan tentang penjualan LKS kepada murid, serta sebagai kegiatan utama dalam menguji kemampuan para siswa, pastinya akan diadakan ujian di setiap tengah semester dan juga akhir semester. Yang ketiga ada outbound logistik, itu terdiri dari ekstrakurikuler baik pilihan maupun wajib. Untuk pilihannya sendiri ada barongsai, Mandarin Club, PMR, Tata Boga, KIR atau Karya Ilmiah Remaja, badminton, band, basket, dance, dan juga sinematografi. Untuk di bagian ekstrakurikuler wajib itu ada pramuka. Semua ini bertujuan untuk melatih tanggung jawab serta kedisiplinan para siswa itu di bagian pramuka, serta mengasah humanistic skill murid dengan berbagai ekstrakurikuler pilihan yang sudah disediakan. Yang keempat itu ada marketing dan sales, itu terdiri dari lomba, promo, serta event. Semua itu untuk meningkatkan keterampilan siswa sekolah, sehingga sekolah mengadakan berbagai kegiatan seperti lomba serta event-event sekolah lainnya. Lalu untuk menaik daya tarik
titik baru, maka sekolah mengadakan berbagai promo dengan tujuan agar sekolah tersebut bisa tetap terjangkau namun berkualitas. Dan yang terakhir itu yang kelima ada service. Itu terdapat guru, pembayaran serta pembelian LKS. Di sini terjadi kegiatan belajar mengajar sesuai standar pengajaran nasional. Terus adanya proses pembayaran uang sekolah itu bisa terdiri dari DPP, SPP serta uang gedung. Dan yang terakhir itu adanya pembelian buku sebagai penunjang proses belajar mengajar murid. Selanjutnya kita ke bagian support activity. Itu yang pertama ada from infrastructure. Itu terdiri dari accounting management sebagai salah satu sistem informasi keuangan di sekolah yang memiliki tugas tentunya untuk mengelola serta memantau keuangan sekolah. Lalu ada ruang kelas yang setiap kelasnya tersebut dilengkapi oleh satu set komputer serta LCD proyektor. Terdapat pula perpustakaan dan juga ruang guru sebagai bentuk penunjang proses pembelajaran. Lalu ada laboratorium yang terdiri dari laboratorium komputer, fisika, biologi, kimia. Serta terakhir sebagai pelengkap terdapat aula serta WC atau toilet. Yang kedua ada human resource, di mana manajemen sumber daya manusia yang ada di SMA Bludraan ini itu berupa PPDP, perekrutan karyawan, serta perekrutan tenaga pengajar baik secara kontrak maupun tetap. Untuk PPDP sendiri di SMA Bludraan telah menerapkan dua cara, yaitu secara online serta offline. Dan baik di dua cara tersebut itu siswa wajib untuk selalu didampingi orang tua maupun walinya. Untuk di bagian perekrutan karyawan secara penuh akan dilakukan oleh Yayasan Pius Prokerto sebagai penaung SMA Bludraan Prokerto. Baik dari saat pencarian maupun penerimaan. Dan untuk perekrutan tenaga pengajar itu juga sama seperti perekrutan karyawan, di mana dilakukan secara penuh oleh Yayasan Pius Prokerto, hingga nantinya yang akan menentukan calon pengajar atau guru tersebut akan menjadi pengajar tetap maupun kontrak itu juga Yayasan Pius Prokerto. Yang ketiga ada technology development, itu di mana perkembangan teknologi di SMA Bludraan Prokerto sendiri sudah menggunakan email yang disediakan oleh pemerintah, di mana di dalamnya itu bagian penyimpanan terutama drive-nya sendiri sudah memiliki kapasitas yang besar serta sudah menggunakan Microsoft Excel untuk menginput nilai-nilai siswa, Microsoft Word untuk membuat soal dan lain sebagainya, PowerPoint sebagai bahan pengajar nanti. Terus ada juga Google Form, Google Meet sebagai bentuk pertemuan secara online. Lalu Google Classroom untuk mengirimkan materi jika pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Yang keempat ada procurement, di mana pengadaan barang yang dilakukan di SMA Bludraan itu berupa buku cetak dan LKS untuk penunjang pembelajaran siswa. Selain itu juga terdapat penyediaan seragam, termasuk di dalamnya itu ada jas alma mater maupun jas laboratorium sebagai penunjang kegiatan siswa dalam bersekolah. Dan sekian serta terima kasih dari kelompok kami untuk segala perhatiannya dan untuk segala kesalahan serta kekurangan yang kami lakukan dalam pencarian data maupun penyusunan. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan sekali lagi terima kasih banyak.